Pertumbuhan merupakan sebuah kata benda yang berkata dasar tumbuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tumbuh berarti timbul, bertambah besar atau sempurna. Sementara pertumbuhan berarti hal atau keadaan yang tumbuh, berkembang, kemajuan, dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi dapat berarti kenaikan produk nasional bruto di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang paling banyak digunakan dalam mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Pembangunan Syariah akan mempresentasikan tentang konsep pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam Islam. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu negara jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu konsep yang lebih luas. Konsep ini mencakup juga modernisasi lembaga, baik yang bersifat ekonomi seperti pemerintah, kota, desa, cara berpikir, tidak saja yang berkenaan dengan tujuan agar dapat memproduksi secara efisien, melainkan juga agar mengkonsumsi secara rasional dan hidup lebih baik. Kesemuanya itu membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi dan mendahului atau berbarengan dengan perubahan sosial. Sementara itu, dalam Islam, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus-menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Hud ayat 61. Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terminologi pemakmuran bumi ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernur di Mesir. Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak. Karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu negara jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu konsep yang lebih luas. Konsep ini mencakup juga modernisasi lembaga, baik yang bersifat ekonomi seperti pemerintah, kota, desa, cara berpikir, tidak saja yang berkenaan dengan tujuan agar dapat memproduksi secara efisien, melainkan juga agar mengkonsumsi secara rasional dan hidup lebih baik. Kesemuanya itu membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi dan mendahului atau berbarengan dengan perubahan sosial. Sementara itu, dalam Islam, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus-menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang syarat akan nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti menimbulkan efek buruk dan membahayakan manusia. Nah, dari kedua definisi pertumbuhan tersebut, maka kita dapat melihat perbedaan mendasar antara pandangan ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam. Perbedaan mendasar tersebut terletak pada tujuan akhir dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi konvensional hanya berorientasi kepada pertumbuhan yang tinggi dari suatu aktivitas kegiatan ekonomi.
tanpa menyertai dengan distribusi yang merata dari output yang pendistribusiannya tidak merata untuk kesejahteraan manusia. Berbeda dengan pandangan ilmu ekonomi konvensional, ilmu ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama, dan bangsa. Lebih dari itu, ilmu ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi, yaitu kesejahteraan materi, duniawi, dan kepuasan batin atau ukhrawi. Oke, saya Nita Kasnita di sini akan menjelaskan materi mengenai konsep pertumbuhan ekonomi. Jika dianalogikan, maka perekonomian itu ibarat mesin, di mana mesin ini adalah sektorilnya. Mesin ini tidak akan bekerja jika tidak didukung oleh oli mesin yang mumpuni, yaitu sektor keuangan syariah. Mesin akan bekerja tidak sempurna dan cenderung akan menjadi panas sehingga mudah rusak ketika tidak ada saluran pembuangan yang tepat yang direfleksikan oleh sektor ziswaf. Karena itu, keseimbangan ketiga sektor ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam membangun perekonomian. Pertumbuhan ekonomi sangat bertumpu kepada sektoril yang didukung oleh sektor keuangan syariah. Sedangkan distribusi dan pemerataan sangat bergantung pada kinerja sektor ziswaf. Untuk itu, kinerja ketiga sektor ini harus mendapat perhatian dari pemerintah agar growth with equity dapat direalisasikan. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak sekadar terkait dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial, dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu tercabutnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dapat dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu pertama, investable resources. Yang dimaksud dengan investable resources ini adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. Untuk sumber daya alam, maka SDA yang pada dasarnya merupakan anugerah dari Allah dan telah disiapkan Allah untuk kepentingan manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifahnya di muka bumi, harus dapat dioptimalkan dengan baik, dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dengan baik. Adapun terkait dengan sumber daya modal, maka potensi dana yang bisa dioptimalkan antara lain adalah saving rate di suatu negara. Saving rate ini adalah proporsi dana yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Ini tercermin antara lain dari besarnya dana masyarakat yang ditempatkan di sektor perbankan. Dengan karakteristik akad-akad keuangan syariah yang berbasis sektoril, maka penempatan dana masyarakat di perbankan syariah akan membawa dampak kepada penguatan sektoril. Karena itu, tren perbankan syariah menunjukkan bahwa nilai financing to deposit ratio atau FIR yang menunjukkan proporsi dana nasabah penabung yang disalurkan ke sektoril hampir mencapai angka rata-rata 100%. Islam juga memberikan disinsentif bagi idle saving melalui zakat. Setiap dana yang tidak diproduktifkan, maka jumlahnya bisa berkurang karena zakat. Untuk itu, memproduktifkan dana ke sektoril menjadi salah satu opsi yang paling menguntungkan bagi perekonomian secara keseluruhan. Apalagi di tengah negara berkembang yang memang membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur perekonomian negerinya.
Faktor yang kedua adalah sumber daya manusia dan entrepreneurship. Ketika basis ekonomi syariah adalah sektor real, maka memiliki sumber daya manusia sebagai pengusaha yang mampu menggerakkan sektor real adalah sebuah keniscayaan. Dibandingkan dengan Jepang dan Singapura yang memiliki jumlah entrepreneur hingga 10% dan 4% dari jumlah penduduk mereka. Indonesia hingga tahun 2012, menurut Kementerian Koperasi dan UKM, baru memiliki pengusaha sebanyak 0,18% dari jumlah penduduk. Padahal para pengusaha inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam membangun kemandirian ekonomi. Adapun terkait pengembangan budaya bisnis yang sesuai dengan syariah, ajaran Islam sangat kaya dengan prinsip budaya bisnis syariah. Sebagai contoh adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi di mana beliau bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih utang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan." Hadis ini memberi panduan bagaimana budaya bisnis yang harus dikembangkan oleh para pengusaha dan praktisi, baik terkait dengan karakter pribadi yang harus dimiliki, yaitu jujur, amanah, dan tepat janji. Proses negosiasi pribadi, bisnis yang tepat, membeli tidak mencela, menjual tidak berlebih-lebihan, dan tentang utang, yaitu bagaimana prinsip berutang dan prinsip menagih utang. Tinggal bagaimana mengintegrasikan dan menanamkan nilai syariah ini ke dalam jiwa setiap entrepreneur. Faktor yang ketiga adalah teknologi dan inovasi. Disadari merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi dan basis teknologi ini juga adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah. Islam adalah ajaran agama yang memerintahkan umatnya untuk senantiasa inovatif. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya." Al-Mu'min Al-Muhtarib, hadis riwayat Baihaqi. Makna Al-Mu'min Al-Muhtarib ini sangat erat kaitannya dengan inovasi, karena setiap karya itu pada dasarnya lahir dari sebuah inovasi dan kreativitas. Tanpa inovasi dan kreativitas, tidak mungkin akan lahir sebuah karya. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam Islam akan berjalan dengan baik manakala masyarakat memahami kewajiban untuk menghasilkan karya melalui proses-proses yang kreatif dan inovatif. Oke, selanjutnya saya, Aulia Septiani Muslim, akan menjelaskan tentang konsep kesejahteraan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan lahir kesejahteraan. Namun, kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses integritas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar growth with equity betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian, konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam, bergantung pada perspektif yang digunakan. Dalam konteks ini, maka filosofi kesejahteraan sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran Surat Al-Quraish merupakan salah satu konsep yang layak untuk mendapatkan perhatian. Jika merujuk pada ayat-ayat tersebut, maka konsep kesejahteraan ini memiliki 4 indikator utama. Keempat indikator tersebut adalah: yang pertama, sistem nilai Islami; yang kedua, kekuatan ekonomi di sektor real; yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar; dan yang terakhir, sistem distribusi serta keamanan dan ketertiban sosial.
Pada indikator pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang secara diametral aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penentangan terhadap aturan Allah justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia. Menurut Quran Surat Toha ayat 124. Pada indikator kedua, kesejahteraan tidak akan mungkin bisa diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Jadi, inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor real, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Indikator ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Sedangkan pada indikator yang keempat, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Dalam pandangan ajaran Islam, penegakan kedaulatan ekonomi merupakan sebuah keniscayaan. Kedaulatan ekonomi ini adalah hal yang sangat esensial dan fundamental bagi setiap bangsa. Kedaulatan ekonomi sangat menentukan kedaulatan bangsa. Apakah bangsa tersebut akan dengan mudah didikte oleh kepentingan asing atau tidak? Jalan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi ini tidak lain adalah melalui kebijakan ekonomi yang berbasis pada konsep maslahah, agar kebijakan yang dihasilkan dapat membawa manfaat dan keberkahan, sehingga akan memperkuat kedaulatan ekonomi negara. Maka, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Kedua syarat tersebut adalah yang pertama, kebijakan tersebut harus sesuai dengan maqasid syariah atau tujuan objektif syariat Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Yang kedua, dasar orientasi kebijakan tersebut adalah perlindungan kepentingan kaum du'afa. Aspek kedua yang dapat mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan yaitu aspek tata kelola perekonomian. Tata kelola ini merupakan variabel yang sangat penting karena ia terkait dengan bagaimana mengelola sebuah perekonomian. Tentu saja, tata kelola ini tidak bisa dipisahkan dari tiga hal yang fundamental, yaitu transparansi dan juga profesionalitas.